Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Oke, sebelum kita lanjut nge-review, saya mohon maaf jika nanti mungkin ada yang tersinggung dengan kata-kata saya, atau ada yang tidak terima, atau ada yang merasa bahwa itu dia. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sungguh ini bukan untuk menjatuhkan, karena saya pun tidak menyebut sekolah. Sungguh ini bukan untuk menjatuhkan, tapi ini untuk kita semua gitu ya. Jadi kita koreksi diri gitu ya, tolong. Jadi jangan merasa tersinggung. Jika Anda merasa tersinggung, tolong jangan marah, tapi perbaiki diri. Saya tahu saya bukan manusia sempurna, tapi di sini mari kita berusaha untuk menyempurnakan diri, ya. Dan saya mohon untuk seandainya ada pemerintah, ada aparat pemerintah yang melihat video saya, tolong dibina, tolong ayo kita perbaiki pendidikan selama COVID ini, agar anak-anak yang melakukan pembelajaran dari rumah, pembelajaran secara daring, dapat menyerap ilmunya dengan maksimal. Walaupun tidak bisa 100%, setidaknya cukuplah mendekati 70%, sudah cukup. Tolong sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada orang yang tersinggung dengan kata-kata saya di video ini. Nah, sekarang kita sudah memasuki tema 4, di mana di tema ini kita akan mereview video-video sebelumnya, yaitu video 1, 2, dan 3, di mana kita akan melihat apakah ada komentar yang menarik untuk dibahas di video kali ini. Yuk kita simak bagaimana cara corona menyebar dari satu orang ke orang yang lainnya. Seperti yang dapat kita lihat di video pertama, tidak ada yang menarik, hanya semangat. Itu merupakan komentar positif di video 1 untuk saya. Terima kasih teman-teman. Nah, di video kedua kita dapat beberapa komentar menarik untuk dibahas di video kali ini ya. Di tema 2 itu kita membahas tentang tatanan kehidupan selama pandemi di Desa Makmur Jaya. Nah, pada saat itu saya menyoroti di sekolah, khususnya SMP Negeri 4 Kombeng. Di situ saya mendapat komentar nih, seperti di bawah ini ya. Di situ bertuliskan, apakah semua sekolah di Desa Makmur Jaya seperti itu? Jawabannya tidak semua. Nah, terus ada lagi nih komentar kedua. Dia itu
seperti di bawah ini ya. Dia bilang seperti ini, coba sekolah anak saya juga menerapkan peraturan seperti itu. Nah kan, berarti dari isi komentarnya ini aja ya, kita itu sudah tahu ibu ini kecewa dengan peraturan yang diterapkan di sekolah anaknya tersebut. Ya mungkin tidak ada video pembelajaran, atau mungkin pembelajaran secara daringnya tidak maksimal. Anak-anak tidak bisa mencerna pelajaran dengan baik. Mungkin pembelajaran hanya disampaikan lewat voice note. Ada satu sekolah, saya tidak sebut nama sekolahnya, dia gurunya tersebut mengirim voice note di grup kelas. Nah, jadi anak-anak itu ketika melakukan pembelajaran dia hanya mendengarkan suara dari gurunya tersebut dan berbekalkan buku. Ya, coba deh dibayangkan mendengarkan voice note, voice pembelajaran. Sedangkan kita yang diajarin secara langsung gitu ya, bertatap muka secara langsung, kita aja tuh masih susah menerima materi yang disampaikan, ya kan? Kita susah gitu kan menyerapnya, apalagi ini melalui voice note. Coba deh dibayangkan bagaimana. Waktu itu saya dengerin, saya ada sedikit dengerin gitu ya isi voice note-nya. Saya nggak tahan jujur saya nggak tahan dengar voice note itu ya, saya nggak tahan. Jadi dia tuh seperti ini, ini voice note nih, gurunya menjelaskan, ini buku, gurunya membaca ulang apa yang ada di buku. Nah, dia memerintahkan, nah itu ada soal, kamu kalikan dulu, habis itu baru kamu bagi. Nah, jawabannya ditulis seperti itu. Tolong dong, menurut Anda semua yang menyaksikan video ini, bagaimana menurut Anda? Seperti apa baiknya ya? Tapi mungkin kalau misalnya kita bisa ambil positifnya gitulah, mungkin apalah gitu ya bahasanya, mungkin ada sebagian anak-anak yang malah dia akan kayak konsentrasi, dia jadi bakal konsentrasi gitu dengerin gurunya, dengerin voice note gurunya sambil lihat buku, mungkin dia bakal konsentrasi. Mungkin ada anak-anak yang seperti itu, tapi kan tidak semua gitu ya. Kalau menurut saya langkah baiknya dikirimkan juga video pembelajaran, terus dikirimkan juga kayak contoh soal gitu kan, apalagi matematika gitu ya, dikirim lewat voice note gitu ya. Ya Allah, saya tuh kayak gimana ya, saya sendiri gitu ya, matematika gitu, nah saya nggak paham, dijelasin di papan tulis aja saya nggak paham, apalagi voice note gitu kan. Ya Allah, ini otak saya terus langsung berasap gitu ya, berpikir keras, apalagi nggak ada contoh soal gitu ya. Jadi tolonglah untuk guru-guru atau untuk siapapun, tolong ya, setidaknya nggak apa-apa lah gitu ya voice note ya, setidaknya ada video pembelajaran gitu yang dikirimnya, misalnya kayak contoh soal gitu kan. Jadi kita adalah gitu kan, nggak terlalu berimajinasi gitu kan. Iya kalau positif pikirannya, kalau negatif gimana, pusing beta kan. Ya. Nah, seperti komen ibu ini di bawah ya, dia bilang pasti itu akan sangat membantu, mempermudah gitu ya. Nah, alangkah baiknya kita memikirkan solusi gitu ya. Bagaimana caranya pihak guru mudah, pihak orang tua mudah. Karena bagaimanapun selama sekolah daring ini berlangsung, orang tualah yang mendampingi murid ini, anak-anak ini belajar di rumah. Syukur kalau orang tuanya gitu lulus SD gitu ya, bisa lah. Ini bahkan orang tua itu ada yang tidak lulus SD, ada yang tidak sekolah. Coba bayangkan bagaimana nanti ketika anaknya bertanya, "Ma, ini kayak apa? Ma, ini kayak apa? Pak, ini kayak apa?" Gimana? Orang tua yang ditanya seperti itu kayak apa? Hatinya tuh loh kayak apa? Kan pasti kan sedih gitu ya. Dia mau jawab apa gitu ke anaknya gitu ya. Kayak anaknya berharap sama orang tuanya, tapi
orang tuanya juga nggak tahu apa-apa gitu kan. Alangkah baiknya gitu ya, gimana caranya gitu antara orang tua dan guru gitu ya, berkomunikasi gitu ya, menjelaskan lah, saling mempermudah lah gitu ya. Lalu saya tuh sampai miris ya, ada tetangga saya dia itu nggak lulus SD gitu nah, terus anaknya tuh belajarnya kayak apa coba. Saya tuh mikir anaknya nggak tahu, sedangkan orang tuanya aja baca aja loh nggak tahu gitu kan, anaknya belajar kayak apa gitu ya. Ya Allah gitu, saya miris gitu nah. Jadi tolonglah ya, mari kita mempermudah, mari kita mempermudah antara orang tua dan guru dan anak gitu ya, bagaimana caranya anak ini jadi bisa gitu ya. Dia tergiur gara-gara biayanya itu. Iya. Nah, dinas kesehatan sekarang merdeka sekarang ini. Mulai dari perawatnya, makanya semangat banget. 450 Pak. Oh iya Pak. Kalau kami daerah NTT ini daerah panas. Iya Bu, bagiannya gitu. Pertama itu, NTT orangnya pekerja semua. Nah sekarang berkeringat semua. Supaya masuk kalau corona. Aduh, gitu. Kalau mau bilang dia nyebar itu kita pilek aja bisa nyebar. Ya. Kadang ya kalau aturan pakai masker ya pakai, kalau saya nggak mau ya udah. Masker itu pakai. Oh, diharuskan, nggak pakai kena denda. Apa? Saya bilang kalau kita keluar pakai masker itu kenapa? Karena takut mukanya hitam gitu, makanya pakai masker. Ya, jadi nanti bisa hitam, jadi hitam sama putih. Belah. Kecuali memang kalau di Wuhan namanya dulu itu ada di berita, entah dia betul tidak kan. Memang di Soteng itu dia begitu kelepek-kelepek langsung mati di jalan, pokoknya kayak Makanya Bu. ayam yang kena penyakit itu. Virus itu kan ukuran jam. Loh. Kenapa kok tahu? Berhari-hari. Sebelumnya Yang kan ke serangan ke mati pas mati tiba-tiba mati juga harus diperiksa dulu, jangan sampai dia serangan pokoknya jantung. banyak kejanggalan. Iya. Virus ini aturannya bukan hari, Bu. Jam kan, berapa Iya. jam gitu kan? Ya paling jam aja, berapa jam. Nah kalau di Wuhan itu memang entah itu benar, itu kan kita berita ya waktu itu. Lagi jalan-jalan langsung Iya, nebak langsung mati. Ya itu kan ukuran jam, Bu. Ya. Jadi itu mungkin baru yang dinamakan corona, saya bilang kan. Nah, dari rekaman suara tersebut, silahkan Anda semua berkomentar sesuai dengan pendapat Anda. Kita semua bebas berpendapat selama itu tidak merugikan orang lain. Oke, sekian video tema 4 dari saya, dan ini merupakan video terakhir KKN saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.